Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hidayat Panutun selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum fotogrametri terestrial. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester saya praktikum fotogrametri terestrial dengan tema mengolah data foto dengan foto modeler. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuli Tristiarini, NIM 21480287287SP19604. Nah, hasil dari ringkasan praktikum fotogrametri terestrial saya di sini yaitu berupa ada tujuan, alat dan bahan, kemudian ada diagram alir. Masuk yang ketiga yaitu ada sedikit pengertian tentang parameter uncalibrate dan calibrate. Kemudian yang keempat yaitu ada hasil pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan serta daftar pustaka. Memasuki yang pertama yaitu ada tujuan alat dan bahan, seperti yang tertera, yaitu mahasiswa mampu merencanakan pemotretan, serta mahasiswa mampu mengolah data foto dengan foto modeler. Kemudian alat dan bahannya yaitu ada perangkat komputer atau laptop, ada software Microsoft Word yang saya gunakan, lalu ada software foto modeler premium. Di sini saya menggunakan versi 2020. Kemudian ada kamera perangkat HP. Lalu bahan yang saya gunakan yaitu ada soal ujian tengah semester, ada foto objek. Di sini saya mengambil foto objek yaitu sprocket. Lalu ada foto kalibrasi kamera grid. Masuki yang diagram alir, seperti yang tertera pada layar berikut, saya menggunakan langkah kerja seperti diagram alir yang saya tampilkan. Yaitu di sini ada proses kalibrasi parameter kamera, lalu ada proses uncalibrate kamera, dan proses calibrate kamera. Nah, dalam proses kalibrasi parameter kamera di sini yaitu dimulai dari membuka foto modeler, lalu memilih calibration kamera, kemudian memilih file, dan mengklik run untuk menjalankan proses kalibrasi kameranya. Setelah selesai proses kalibrasinya, lalu diklik option, yaitu untuk menampilkan parameter dari kamera yang saya gunakan gitu. Lalu memilih soft report untuk mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja yang pada saat pengambilan foto berlangsung. Kemudian menyimpan kalibrasi kamera tersebut untuk dijadikan parameter. Lalu dalam proses uncalibrate kamera, yaitu sama halnya dengan proses kalibrasi kamera dengan foto modeler juga. Bedanya di sini memilih Smart Match atau DSM Project. Memberi tanda pada pilihan yang tertera seperti Smart Feature, lalu ada Orientation, dan Point Cloud. Nah, di Point Cloud di sini memilih yang High Point. Setelah itu memilih foto yang akan digunakan dan memilih opsi Uncalibrate karena di sini menggunakan proses Uncalibrate. Lalu secara otomatis proses deteksi akan dimulai. Nah, setelah proses selesai, maka akan muncul hasil dari deteksi project tersebut. Nah, untuk menampilkan dari atau melihat smart point, yaitu digunakan atau men-checklist triangulated mesh dan point cloud. Di situ di unchecklist. Lalu jika untuk melihat view stereo, maka diaktifkan lagi point cloud-nya saja. Dan yang terakhir untuk melihat hasil gambar shaded, maka diaktifkan opsi triangulated dan opsi point cloud. Kemudian yang terakhir yaitu adalah proses quality texture, di mana untuk membuat sebuah tekstur yang lebih baik dari point cloud. Lalu ada proses calibrate kamera. Proses calibrate kamera di sini itu sama halnya dengan proses uncalibrate kamera. Bedanya di sini adalah dalam memilih opsinya. Jika yang uncalibrate kamera itu dipilih opsi uncalibrate, maka
di calibrate kamera, dipilih opsi calibrate kamera dan memilih kalibrasi parameter yang digunakan gitu. Baik, sebelumnya tadi di sini saya menggunakan opsi di sini saya menggunakan aplikasi photomodeler gitu. Nah, aplikasi photomodeler ini adalah software yang digunakan untuk membuat model 3 dimensi dari foto udara atau foto obliku. Salah satu hal yang penting gitu dalam penggunaan photomodeler adalah kalibrasi kamera. Kalibrasi kamera di sini adalah proses mengukur parameter intrinsik dan ekstrinsik kamera sehingga dapat digunakan untuk memproyeksi titik-titik ke dalam citra digital. Dalam photomodeler gitu, pengguna itu juga dapat memasukkan beberapa gambar dari objek atau lokasi yang sama, kemudian menggunakan fitur kalibrasi untuk menentukan parameter kamera yang akurat. Nah, seperti halnya penjelasan di sini, yaitu parameter kalibrasi, proses untuk menentukan parameter intrinsik dan ekstrinsik dari kamera. Parameter intrinsik itu menggambarkan karakteristik internal kamera seperti fokus, lalu distorsi lensa, dan koefisien radial. Sementara itu, parameter ekstrinsik dari sebuah kamera itu menggambarkan posisi dan orientasi kamera dalam ruang 3 dimensi. Lalu, proses kalibrasi kamera dengan photomodeler dimulai dengan memasukkan gambar seperti yang tertera pada diagram alir yang tadi. Kemudian, dapat memilih fitur kalibrasi kamera dan mengikuti serangkaian langkah untuk menentukan parameter kamera yang akurat. Lalu dengan parameter kamera yang akurat tersebut, pengguna dapat menghilangkan distorsi lensa dan memperbaiki kesalahan geometris dalam gambar. Selain itu, kalibrasi kamera juga dapat membantu dalam analisis citra dan pengenalan pola. Lalu ada uncalibrate kamera. Dalam proses uncalibrate kamera pada photomodeler ini tidak melibatkan tahap pengambilan citra seperti halnya pada proses calibrate kamera. Sebagai gantinya yaitu pengolahan citra dilakukan pada citra yang belum dikalibrasi kameranya. Kelebihan dari pengolahan citra uncalibrate ini dapat dilakukan tanpa harus melakukan proses kalibrasi kamera terlebih dahulu, juga prosesnya itu cepat. Lalu kekurangan dari pengolahan uncalibrate ini adalah hasilnya kurang akurat dan perlu dilakukan teknik-teknik khusus untuk menghitung parameter kamera secara interaktif. Kemudian ada calibrate kamera. Dalam proses calibrate kamera ini melibatkan beberapa tahap, yaitu dari pengambilan citra kalibrasi hingga mengukur parameter kamera. Nah, pengambilan citra kalibrasi ini seperti yang tertera pada parameter kalibrasi yang diagram alir yang tadi, lalu dilakukan proses lagi dalam kalibrasi kamera. Terus kelebihan dari pengolahan citra calibrate yaitu hasilnya itu lebih akurat daripada uncalibrate tadi, lalu dapat diandalkan karena parameternya sudah diketahui secara pasti. Kemudian proses pengolahan citra dapat menjadi cepat karena tidak perlu melakukan penyesuaian parameter kamera juga. Lalu kekurangannya memerlukan waktu yang lebih banyak untuk melakukan proses kalibrasi kamera. Soalnya kan harus ada kalibrasi di awal juga, lalu dikalibrasi lagi gitu. Nah, di sini merupakan hasil pembahasan dari proses kalibrasi parameter kamera. Berikut adalah report yang dihasilkan menunjukkan kesalahan yang terjadi pada saat pengambilan foto. Nah, kesalahan ini memiliki nilai maksimum residual yang terlalu besar, yaitu 85 di sini. Juga memiliki nilai overall residual RMS, yaitu 2,7. Dalam status report di sini, tertera solusi dalam mengatasi kesalahan. Pada kesalahan tersebut dapat diatasi dengan lebih memastikan lagi titik-titik atau poin agar terdeteksi dengan benar gitu.
Lalu dalam proses ini, kamera diatur sedemikian rupa sehingga dapat merekam objek dengan sudut pandang dan jarak yang tepat. Nah, intinya itu agar mengatur kamera itu dengan jarak dan sudut pandang yang tepat gitu. Lalu untuk hasil pembahasan proses uncalibrate kamera, di sini saya menggunakan proses mengambil di bidang rekayasa karena di sini merupakan sprocket itu kan mesin ya. Nah, selain dalam bidang pada hasil pembahasan proses uncalibrasi kamera, di sini kan sprocket itu adalah komponen dari mesin. Nah, saya itu mengambil selain pemanfaatan fotomodeler dan kalibrasi kamera pada bidang pemetaan, ada juga di bidang rekayasa, yaitu di sini kalibrasi kamera dapat digunakan untuk membuat model 3 dimensi dari mesin dan peralatan industri lainnya. Pada hasil sprocket yang saya deteksi, maksudnya pada hasil sprocket yang saya lakukan kalibrasi, hasil dari proses deteksi dengan metode uncalibrate kamera berikut hasilnya sebenarnya sudah cukup bagus, akan tetapi masih ada sedikit komponen-komponen dari sprocket tersebut kurang terdeteksi lagi gitu. Lalu berdasarkan tampilan yang ini didapatkan poin-poin dari metode uncalibrasi kamera. Poin-poin tersebut berjumlah sebanyak 1.068.543 poin yang dapat berhasil terdeteksi dari objek. Kemudian ini adalah hasil dari mengaktifkan point cloud saja yang menampilkan bentuk dari objek yang mana objek ini dapat terrepresentasikan yang dipindai dan menghasilkan koordinat 3 dimensi. Kemudian hasil dari point cloud ini masih dibilang kurang baik ya, karena point cloud ini langsung di-render dan diperiksa, serta dapat dikonversi menjadi model polygon mesh atau triangle mesh. Sehingga kualitas yang dihasilkan itu masih belum cukup baik gitu. Lalu hasil dari mesh segitiga atau triangulated mesh adalah mesh polygon. Ini merupakan jaring-jaring polygon terdiri dari satu set segitiga biasanya dalam 3 dimensi gitu, yang dihubungkan oleh tepi atau simpul dari pojok-pojok segitiga. Untuk yang terakhir yaitu smart mesh dengan quality tekstur yang menghasilkan jumlah rekap lanjutan dan pengoptimalan tekstur lebih lanjut. Nah, objek ini diproses lagi sehingga menghasilkan tekstur permukaan yang lebih baik dari point cloud serta dari triangle mesh. Dalam fotomodeler, saya dapat mengecek kesalahan dari project yang saya buat. Nah, dari report project ini menunjukkan adanya kesalahan sudut pengambilan gambar. Pengambilan gambar tersebut tidak dihitung secara akurat apabila pemisahan sudut terendah antara titik kurang dari 5 derajat gitu. Lalu di sini ada proses calibrate kamera. Nah, berdasarkan hasil deteksi menghasilkan objek gabungan dari point cloud dan triangulated mesh terrepresentasikan dari pindahan dan diproses dengan metode kalibrasi kamera menggunakan parameter kamera yang diperoleh dari kalibrasi sebelumnya. Nah, di sini itu hasilnya cukup lumayan karena sudah mengambil parameter dari kalibrasi sebelumnya gitu. Lalu hasil poin yang berhasil dipindai itu sebanyak 551.371 poin yang terdeteksi dari objek.
Nah, berikut merupakan hasil dari point cloud yang bagian kiri yang menampilkan bentuk objek di mana dapat terrepresentasikan bentuk permukaan 3 dimensi X, Y, Z-nya. Lalu ada 3D mesh, mesh segitiga, triangulated mesh, yang berupa mesh polygon dan terdiri dari satu set segitiga sama seperti yang proses uncalibrate tadi. Nah, berikut merupakan hasil akhir dari Smart Mesh Quality Texture yang menampilkan bentuk lebih baik dari proses point cloud. Dan hal ini karena objek mengalami proses pengoptimalan tekstur lebih lanjut. Lalu berikut merupakan hasil perbandingan dari uncalibrate kamera dengan calibrate kamera, di mana uncalibrate kamera ini saya menggunakan 32 foto dan calibrate kamera menggunakan 32 foto. Dalam uncalibrate kamera ini sebenarnya cukup bagus, akan tetapi pada proses calibrate kamera ini dan hasil pada calibrate kamera ini sudah lebih baik, jauh lebih baik gitu dari proses uncalibrate kamera. Lalu di sini merupakan report dari Smart Point Table, di mana hasil kedua Smart Point itu keseluruhan data didapatkan besarnya tidak ada yang melebihi 2,10 pixel. Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan ini dari proses calibrate kamera menghasilkan data yang akurat dan detail dari objek yang direkam. Kemudian dengan melakukan proses calibrate kamera ini secara teliti dan akurat, maka dapat menghasilkan model 3 dimensi yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti halnya pada pemetaan, lalu visualisasi arsitektur, dan desain. Kemudian saya kan tadi menggunakan Sprocket, di mana pengaplikasian model 3 dimensi tersebut dalam bidang rekayasa gitu. Lalu ada pemilihan objek yang menjadi target, tentunya tidak boleh memantulkan cahaya dan objek yang bergerak. Nah, objek yang menjadi bahan untuk dilakukan kalibrasi ini sebaiknya itu tidak memantulkan cahaya, karena pada saat objek itu memantulkan cahaya maka akan terjadi tidak tercover semuanya gitu. Lalu ada setelah selesai prosesnya itu terjadi bolong-bolong gitu pada objeknya. Karena mungkin ya itu juga tidak, antara objek satu dan objek lainnya tidak bertampalan atau mungkin tidak menemukan satu titik yang sama. Kemudian hasil simulasi dan analisis yang dilakukan ini digunakan untuk memastikan tinggi tingkat akurasi dalam fotogrametri menggunakan foto model scanner. Tinggi tingkat akurasi ini kan juga pengaplikasiannya banyak gitu. Nah, kalau dalam bidang survei pemetaan itu digunakan dalam mengukur sebuah bangunan atau apa. Dan yang terakhir merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam proses praktikum fotogrametri. Sedikit dari pengertian saya ambil dari sini gitu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.